Mas Iwan jadi istilahnya penghubung sesama pecinta merpati kolong se-Indonesia istilahnya. Jadi merpati Yogyakarta itu yang bagus-bagus, yang istilahnya udah prestasi bisa dikenal di luar kota. Itu kalau bukan Mas Iwan siapa lagi ya ta? Ya, baik. Burung B ya? Burung B. Nah, untuk burung B itu bisa dijelaskan jalur atau enggak jalurnya terlalu kanan jongki atau terlalu kiri joki itu gimana? Buat kalian yang nonton video ini jangan lupa like, comment, subscribe dan juga tonton terus video dari Merpati Kolong Jogja. Untuk kriteria burung depan belakang itu sebenarnya gimana Mas? Depan belakang sama depan belakang jauh atau depan belakang tipis? Kalau aturan yang Mas kasih ke pemain untuk burung datang satu itu kriterianya jauh nggak terlihat atau tetap terlihat tapi gimana Mas? Yang kan jelas kadang saya pernah ngoper juga ya Mas mau ambil apa enggak burung datang satu, nah itu depan belakang jauh atau kelihatan atau enggak atau nempel yang jelas kan itu yang satu kita sebagai wasit semprit kan yang jelas itu kan pokok wasit semprit. Nah, itu kan dibantu sama pemantau, istilahnya pemantau dari lapak situ istilahnya. Pemantau, ya. Nah, pemantau dari lapak situ. Apabila emang burung itu emang benar-benar jauh nggak bisa ngejar istilahnya tetap ini dikasih depan atau belakang istilahnya diminta atau enggak, ini kira-kira belakang itu ganggu belakang enggak gitu loh. Makanya kayak gitu. Kalau untuk aturan burung depan belakang enggak ada, adanya cuma burung gandeng sama burung datang satu ya. Burung datang satu sama enggak gandeng. Aturannya kayak gitu. Jadi kalau enggak gandeng, enggak gandeng itu kan istilahnya kalau untuk burung depan belakang tipis itu kan dikatakan burung enggak gandeng. Itu juga enggak bisa diminta karena kenapa? Kalau diminta yang belakang kasihan. Istilahnya kayak gitu. Itu tetap kita aturannya untuk sebagai pemain merpati yang di lapangan situ tetap wajib geber atas kepala. Tetap geber atas kepala gini. Dan itu enggak maju mundur enggak bisa. Tempat ya? Tetap di tempat istilahnya kayak gitu. Terus istilahnya untuk burung satu atau apabila itu emang burung nggak kelihatan cuma nyun pamunten dari pelepasan cuma terbang burung satu ya? Itu wajib bisa diambil. Ditanyakan dulu ditanyakan sama jongki kalau yakin kalau yakin bisa diambil atau burung depan belakang jauh istilahnya satu bendera lah. Satu bendera itu kan udah jauh banget istilahnya kayak gitu kan. Itu bisa diambil juga. Istilahnya untuk pengambilan burung yang di depan itu kira-kira nggak mengganggu burung yang di belakang. Patokannya kayak gitu. Patokannya dari wasit kayak ya? gitu. Kalau merpati itu enggak jalur atau enggak jalurnya terlalu kanan jongki atau terlalu kiri joki itu gimana itu Mas? Kalau dari kita sebagai istilahnya dipertanggungjawabkan sebagai penyemprit itu kita lihat kondisi dan situasi datangnya merpati. Istilahnya kalau dari kiri, kita cari aman. Kita cari aman dan untuk seorang jongki itu dibolehkan atau diwajibkan ke depan tetap nggak ada istilahnya harus di ruangan patek enggak. Itu kita bebaskan asal nggak melampaui garis len tengah. Istilahnya kayak gitu. Iya, kan istilahnya ada gini ya. Empat kan gini. Yang len tengah itu tetap nggak boleh diinjek istilahnya kayak gitu. Jadi hanya dikasih ruang bebas, ruang jongki dan ruang depan istilahnya maju untuk mundur lah ya. Maju mundur untuk mapake biar ya toh? Enggak, kalau merpati datangnya enggak dari tengah istilahnya dari samping kiri atau samping kanan kayak gitu. Gitu ya, Terus untuk gebernya sendiri Mas? Untuk gebernya Oh ya, untuk aturan geber sama sih dari yang pertama yang kita terangkan tadi tetap sama. Kalau untuk geber yang jelas untuk keluar patek bawah itu
tetap indikasi buang lawan, istilahnya tetap itu tetap dikatakan bisa dis kayak gitu. Oke, Ya. terus untuk masalah bebenan itu Mas. Ya, burung bay ya. Burung bay. Nah, untuk burung bay itu bisa dijelaskan Mas. Mulai atau burung 7, burung 5 atau burung 3. Kalau untuk aturan PPMKY untuk burung bay itu terbang wajib terbang ya. Ya. Wajib terbang itu burung 5. Wajib terbang burung 5. Burung Kalau 5. 7 nggak terbang nggak apa-apa ya? 7 nggak terbang nggak apa-apa. Untuk burung 5 wajib terbang untuk burung bay. Dan untuk burung bay, burung 3 itu ada dua versi. Ada 2 versi. Untuk burung 3 yang pertama untuk bay burung 3 satu pemilik 2 burung, beda pemilik 1 burung. Ini otomatis salah satu dari merpati yang 2 ini udah otomatis dapat bay. Iya. Akan tetapi ini harus wajib terbang dan harus masuk kolong dengan internal waktu yang ditentukan. Waktunya berapa menit sebenarnya Mas? Untuk aturan lomba 3 menit. 3 menit. Dari ya? PPMKY 3 menit. 3 menit. Ya, ini wajib ngolong, boleh digandeng, boleh diengkel. Kalau misal yang ini tadi belum dapat bay, Iya, yang ini ternyata sudah pernah ada dapat bay, itu ini tetap nggak bisa ya? nggak Ini? bisa, Oh, nggak tetap bisa. nggak bisa minta bay ya? Kalau ini salah satu dapat bay, yang 2 burung dapat bay, otomatis yang dapat bay yang ini, yang satunya. Oh, yang AB. yang satu ini tetap nggak dapat bay. Nggak dapat bay, istilahnya kayak Kadang gitu. kan yang banyak ada di polemik kan burung ada 3, ya kan? 3 gini ya. 3 gini, yang 2 ini satu tim. Ternyata yang 2 ini sudah pernah dapat bay. Yang punya lawan ini belum pernah dapat bay kan? Nah, dia pengen dapat bay karena burung tinggal 3. Iya, Itu iya. nggak bisa ya? Itu nggak bisa. Tetap nggak bisa ya? Itu nggak bisa. Oh, tetap yang Tetap dapat bay yang selagi yang ada timnya lawan, banyak ini ya? pokoknya intinya untuk peraturannya kita selagi itu masih ada lawan, kita tarung. Oh, karena beda pemilik ya. Beda kan? pemilik, beda jongki, istilahnya kayak gitu. Oke. Beda pemilik, beda jongki. Kalau untuk burung 5 B1 otomatis ya kan. Ini A, B, C, D, E istilahnya ya. Ya. Yang A dapat B, B, C kita tarung, C, D kita tarung. Apabila ini salah satu ada yang draw, istilahnya tarung ya ini, Iya, tarung. semifinal kan. Hasilnya. Nah, istilahnya ada yang draw itu tetap wajib refund, tarung lagi, nggak boleh, nggak Sampai dikocok ada pemenang sampai ya? ada pemenangnya, baru dia masuk ke final, istilahnya kayak gitu. Oh, jadi enggak draw terus kosok meneh. Oh, Dikocok enggak ya? enggak Tetap untuk terbang aturan lagi refund ya? aturan PPMKY istilahnya harus kalau udah masuk di semifinal harus ada pemenangnya. Oke. Jadi itu teman-teman yang penasaran sama burung bay, kadang kan penyelenggara bukan hanya lomba sih, mungkin tampakan yang di lapak atau gimana, bila menemui masalah dengan burung bay yang kita ceritakan tadi ya bisa buat inilah apa namanya pandangan lah. Oh ternyata seperti itu, ternyata seperti itu gitu ya Mas ya. Iya. Itu udah lebih kurangnya sudah disahkan lah ya untuk peraturan Ya sebenarnya itu kayak udah gitu ada ya. dari dulu udah ada. Nah terus untuk ini Mas, 3 burung beda pemilik. Untuk tiga burung ya, tiga burung beda pemilik atau beda jongki. Itu otomatis tetap ini dikopiok, diterbangkan boleh atau gimana caranya, istilahnya untuk kita ambil netralnya. Otomatis kita ambil satu B, otomatis kan yang 2 ini tarung, yang 1 ini B. Nah ini nggak wajib ngolong. Oh nggak wajib ngolong. Nggak wajib ngolong. Yang penting nyampe lapak, nyampe kolong dengan istilah internal waktu yang ditentukan 3 menit. Nggak boleh melebihi. Apabila itu melebihi tetap dikatakan dis. Dikatakan kalah ya. Kalah, Jadi tetap yang kalah. Dua tadi tarung final ya. Jelas final langsung final. Oke teman-teman, itu tadi kan udah dijelaskan sama Mas Rizal ya, lebih untuk ke ngebernya gimana, terus burung dari samping dan lain-lain itu seperti apa. Nah sekarang saya mau pertegas lagi atau saya tanyakan lagi kriteria gebernya itu, tolong dijelaskan dari awal sampai
akhir karena tadi kan kepotong-potong sama pertanyaan yang lain toh. Karena lebih fokus untuk cara menggeber. Ya. Itu seperti apa? Silakan sama Mas Rizal itu gimana Mas dari awal sampai selesai. Oke, untuk yang jelas untuk aturan dari kita PPMKY di tahun 2020 itu musyawarah mufakat dari seluruh pecinta merpati kolong se-Yogyakarta itu di tempatnya Pak Antok Tribrother itu udah ada kesepakatan untuk burung gandeng rapet atau burung depan belakang itu wajib geber di atas kepala. Wajib geber di atas kepala dan kita bolehnya turun merpati itu sebatas perut. Kita posisi jongki berdiri tegak. Posisi berdiri tegak, geberan tetap gini. Selagi burung itu belum aman, jongki dilarang keras untuk jongkok. Apabila burung itu memang jelas-jelas aman, jelas-jelas sudah masuk kolong, kita boleh jongkok atau boleh duduk, istilahnya ngeterap merpati itu biar enak ke landasannya gitu, istilahnya kayak gitu. Dan untuk istilahnya untuk geberan dis itu yang jelas untuk burung depan belakang kita nggak boleh ke depan, istilahnya untuk indikasi membunuh lawan atau kurang sportif, atau burung betina keluar dari patek bawah indikasi kita membuang lawan, itu jelas aturan kita tetap dis kayak gitu Mas Iwan. Oke, terima kasih. Ada yang perlu dijelaskan lagi? Oke, terus ini lagi Mas, udah mau selesai toh? Yang membuat Mas Rizal seperti ini atau intinya sampai dipercaya menjadi wasit dari nol itu gimana Mas? Ya, saya berterima kasih sekali pertama untuk Mas Heri Bendol yang telah memberi semangat saya untuk maju terus, istilahnya dipertahankan untuk jadi juri di setiap lomba. Dulu kan istilahnya saya pertama kali, jujur aja saya pertama kali masuk di PPMKY itu tahun 2018 waktu itu lomba event mobil Mas. Itu pertama kali saya masuk PPMKY. Otomatis saya kan istilahnya baru di lokalan Sleman, istilahnya kayak gitu. Mental saya istilahnya baru di lomba-lomba event kecil, istilahnya. Saya dijawab sama Pak Udik Petelot, beliau istilahnya manggil saya, dipercayakan kepada saya untuk wasit depan. Waktu itu kan wasit belakang itu Pak Supri dari Wonosobo. Nah, itu kan saya dijawab untuk wasit depan itu jujur saya belum berani. Istilahnya hati saya itu kok kayaknya itu belum siap untuk event besar, istilahnya kayak gitu. Ada mobil ya Mas ya waktu itu? Waktu itu event mobil, kalau nggak salah pemenangnya Mas Arif Florida itu, tahun 2018 itu. Nah itu saya dikasih wejangan sama Mas Heri Bendol, istilahnya kamu mampu Sal, istilahnya kayak gitu. Untuk perwakilan Sleman kamu dijawab sama istilahnya PPMKY, istilahnya kan untuk PPMKY itu sebagai panutan kita di lapak-lapak kolong kecil se-DIY, istilahnya kayak gitu. Kamu dipercaya kayak gitu, tetap kamu lanjutkan. Semoga aja itu jadi rezekimu, jadi jalan pencaharianmu. Oke, untuk itu Mas Heri Bendol kasih istilahnya hati besar saya, istilahnya di semangati istilahnya. Ya, saya langsung ke beliau Bapak Udik Petelot, saya insya Allah mampu untuk menangani lomba tersebut. Dan alhamdulillah untuk lomba sebesar itu kalau saya udah mewah. Mewahnya Yogyakarta waktu itu pas event mobil Ayla itu alhamdulillah lomba bisa terlaksana dengan baik. Kita istilahnya lancar, alhamdulillah untuk semua di lapangan kru juga kompak selalu, istilahnya nggak ada permasalahan satu sama lainnya. Kita sampai A sampai finish itu alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan saya berterima kasih sekali kepada Om Hendrik sebagai ketua PPMKY, sesepuh saya Pak Bram, dari Bantul istilahnya Pak Edi Potorono dan sesepuh-sesepuh yang lain, dan sama
dari perwakilan Sleman Timur, Pak Marsono, Pak Edi Palgading, dari Sleman Barat, Om Heri Bendol, Pak Daris, itu udah istilahnya menyemangati saya untuk menangani lomba-lomba event di Yogyakarta. Saya terima kasih sekali, istilahnya masih dipercaya, dan saya juga dikembalikan pada saya sendiri. Semoga kepercayaan teman-teman semua bisa saya pegang amanahnya, istilahnya untuk pelaksanaan lomba-lomba yang berikutnya, yang sudah-sudah, karena kita itu manusia, kalau aku ada, saya sendiri pribadi ya, maaf, untuk kalau ada kesalahan, istilahnya diucap kata saya, atau tingkah laku saya, waktu kita di lapangan, istilahnya yang tidak saya sengaja atau tidak yang saya sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya, istilahnya kayak gitu Mas Iwan, dan saya juga terima kasih kepada Mas Iwan, karena kenapa kemarin-kemarin nggak ada Mas Iwan, istilahnya untuk jadi YouTuber, jadi YouTubernya Yogyakarta. Amin. Istilahnya kemarin burung-burung kita nggak dikenal sama luar kota, istilahnya kayak gitu. Kita cuma lokalan, ya. Media lah. Ya. Jadi media, Mas Iwan jadi istilahnya penghubung sesama pecinta merpati kolong se-Indonesia, istilahnya. Amin. Jadi merpati Yogyakarta itu yang bagus-bagus, yang istilahnya udah prestasi, bisa dikenal di luar kota. Itu kalau bukan Mas Iwan siapa lagi, ya ta? Semoga tetap butuh support ini dari amin. Ya, pokoknya lanjut selalu, sehat selalu. Pokoknya satu kata, kita berdoa bersama-sama pandemi Covid yang melanda di negara kita itu semoga cepat pergi. Semua istilahnya untuk kedepannya kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya, lomba event-event besar, lomba event-event lokal bisa terlaksana dengan bagus, nggak ada permasalahan. Terutama perekonomian di dunia merpati juga ya, kembali seperti semula. Amin ya, benar. Pokoknya kita Yogyakarta, istilahnya perwakilan Yogyakarta, kita berdoa bersama-sama, istilahnya dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita berdoa bersama-sama semoga ya ini pandemi Covid di negara kita bisa terselesaikan, bisa terrelaksasi dan semua berjalan lancar seperti biasanya. Amin. Oke, itu tadi. Salam. Bincang-bincang saya santai. Oleh ngopi tadi. Boleh. Bincang-bincang dengan Marijal ya sebagai salah satu komite wasit yang ada di Jogja, juga sebagai hakim lapangan ya Mas ya. Ya. Semoga kedepannya ya semakin baik. Kalau ada salah atau apa ya boleh diingatkan. Kalau teman-teman ada saran atau apa boleh nanti kolom komentar. Tulis saja Mas Rijal kurang gini, misal kurang gini atau apa, enggak apa-apa. Itu kan sebagai belajar juga ya Mas ya. Iya. Semuanya itu masih belajar sebenarnya. Enggak ada yang sempurna. Enggak ada yang sempurna. Ya. Betul. Oke, jadi itu teman-teman. Pokoknya pantengin terus konten-konten saya berikutnya, atau nanti akan main di kandangnya siapa lagi, karena emang nggak ada lomba, jadi ya nanti akan gerbur-gerbur kandang, main-main ke kandang-kandang atau ke mana aja lah pokoknya. Wes di-prank pokoknya iki di-prank iki aku wis. Pokoknya jangan lupa like-nya, komen, terus dan subscribe-nya gratis itu semuanya untuk berkembangnya channel ini biar dikenal lah oleh teman-teman pecinta merpati di Jogja dan sekitarnya ya Mas ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Hai teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe Merpati Kolong Jogja dan tunggu video-video selanjutnya.